Halo Sobat Cuan, kumaha damang? Pernah nggak sih heran kenapa iPhone mahalnya nggak ketulungan, tapi barang dari Cina bisa murah banget? Apa Apple pakai emas murni di dalamnya atau ada faktor lain yang bikin harga beda jauh? Yuk, kita bahas soal ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor itu proses jual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Impor itu beli barang dari luar negeri buat dijual di dalam negeri. Dua hal ini yang bikin kita bisa dapetin produk dari negara lain, tapi juga bikin harga barang naik atau turun tergantung kebijakan dan kondisi ekonomi global. So, kenapa iPhone mahal banget? Satu, dibuat di negara dengan biaya produksi tinggi, Apple produksi iPhone di Cina, tapi komponen pentingnya banyak dibuat di negara lain, kayak Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang biaya produksinya mahal. Dua, biaya impor dan pajak. Setiap barang impor kena bea masuk, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak barang mewah, PPNBM. Makanya iPhone yang di Amerika Serikat lebih murah dibanding di Indonesia. Tiga, merek premium dan branding kuat. Apple sengaja bikin harga tinggi biar kelihatan eksklusif. Orang yang beli ngerasa beda kelas, padahal fungsinya sama aja kayak HP lain. Kenapa barang dari Cina bisa murah? Satu, biaya produksi lebih murah, upah tenaga kerja di Cina lebih rendah dibanding negara maju, jadi ongkos produksi lebih kecil. Dua, produksi massal, Cina punya industri manufaktur besar-besaran, jadi semakin banyak produksi, semakin murah biaya per unitnya. Ketiga, subsidi pemerintah. Pemerintah Cina sering kasih insentif buat pabrik biar bisa ekspor lebih murah dan bersaing di pasar global. Dampak ekspor and impor ke ekonomi. Kalau ekspor lebih besar dari impor, negara dapat lebih banyak devisa, nilai mata uang cenderung stabil, ekonomi bisa berkembang lebih cepat. Kalau impor lebih besar dari ekspor, permintaan mata uang asing naik, rupiah bisa melemah, dan bisa bikin defisit perdagangan kalau dibiarkan terus. Kenapa Indonesia banyak impor? Satu, ketergantungan pada barang luar negeri, banyak barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri kayak chip elektronik dan mesin industri. Dua, harga barang impor lebih murah. Kadang impor lebih murah dibanding produksi sendiri, terutama buat barang yang butuh teknologi tinggi. Tiga, kualitas produk lokal masih perlu ditingkatkan. Beberapa produk lokal masih kalah saing dari segi kualitas dan harga dibanding barang impor. Pelajaran yang bisa kita ambil satu. Barang impor mahal bukan cuma karena merek, tapi juga biaya pajak dan logistik. Dua, Cina bisa jual murah karena produksi massal dan biaya tenaga kerja lebih rendah. Tiga, negara yang ekspornya lebih besar dari impornya biasanya punya ekonomi lebih kuat. Disclaimer, informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat bisnis atau investasi. Pastikan Sobat Cuan melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan finansial. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang suka debat harga barang impor, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun Sobat Cuan.